Jumpa kembali para pecinta filosofi kehidupan. Pada kesempatan ini kita mau belajar satu tema tentang kehidupan, yaitu kebahagiaan. Suatu kali saya pernah dikirimi, isinya adalah 5 langkah ampuh untuk menjadi bahagia. Lalu ketika saya pikirkan, apakah menjadi bahagia itu memerlukan langkah? Memang orang tertarik dengan langkah-langkah menjadi bahagia, tips menjadi bahagia, atau cara-cara menjadi bahagia. Tapi kalau kita pikirkan, perlukah cara untuk menjadi bahagia? Perlukah langkah-langkah atau trik menjadi bahagia? Sebenarnya tidak perlu. Sebab ketika kita mulai belajar tentang langkah-langkah untuk menjadi bahagia, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh bahagia. Karena kita berhenti pada langkah 1, langkah 2, atau langkah 3. Katakanlah 5 langkah menjadi bahagia. Begitu kita selesaikan langkah pertama, selesaikan langkah kedua, kita akan terhenti di langkah ketiga. Sebab langkah ketiga belum sungguh-sungguh kita penuhi dengan sempurna. Maka ketika kita berhenti pada langkah ketiga, kita tidak pernah bahagia karena kita belum menyelesaikan 2 langkah berikutnya. Maka sebenarnya langkah-langkah menjadi bahagia itu menjadikan kita tidak pernah sungguh-sungguh bahagia. Bahkan kalau kita cari di internet, browsing, ada banyak deretan yang bisa kita lihat di sana tentang bagaimana menjadi seorang pribadi yang bahagia. Ada banyak judul yang bisa kita temukan ketika kita mencari tema tentang kebahagiaan. Bahkan buku-buku yang paling populer dan yang paling diminati adalah buku-buku yang berbicara tentang tips menjadi pribadi yang bahagia atau langkah-langkah menjadi orang yang hidup bahagia. Bahkan ada banyak seminar telah dilakukan dan diminati oleh banyak orang ketika tema itu tentang cara hidup bahagia. Bagaimana menjadi seorang pribadi yang bahagia. Selain itu, bahkan motivator-motivator selalu mengajak orang untuk bahagia dalam hidup. Mari kita pikirkan dengan jernih, apa sebenarnya dibalik kerinduan orang, keinginan orang, pencarian orang tentang tips-tips atau langkah-langkah menjadi hidup bahagia. Kalau kita sadari segala macam nasihat, segala macam pelajaran, segala macam motivasi yang mengarahkan kita untuk lebih positif, yang mengarahkan kita untuk bahagia, sebenarnya meninggalkan satu perkara, yaitu menegaskan bahwa kita belum bahagia. Misalnya, mengapa orang tertarik untuk belajar 5 langkah menjadi bahagia? Itu mengafirmasi, menegaskan bahwa dia belum bahagia dalam hidup. Lalu ketika kita berusaha menjalani langkah-langkah itu, kita tidak pernah bahagia dalam hidup. Karena begitu kita ikuti langkah-langkah menjadi bahagia, kita akan terhenti pada langkah 1 atau langkah 2 yang belum sungguh-sungguh bisa kita lakukan dalam hidup. Orang yang belajar, orang yang mengutamakan langkah, trik untuk menjadi bahagia, sesungguhnya menegaskan bahwa dirinya belum sungguh bahagia dalam hidup. Ketika dia belajar dan berusaha untuk menjadi bahagia, dia menjadi tidak puas dan semakin tidak bahagia. Filsuf Alan Watts mengatakan bahwa
ada hukum kebalikan yang berlaku dalam hidup kita manusia, yaitu semakin kita berusaha mengejar sesuatu, semakin kita tidak meraihnya karena kita merasa semakin tidak puas. Maka sesungguhnya bahagia itu tidak perlu dipelajari. Kalau kita mau bahagia, tidak perlu langkah, tidak perlu tips atau tidak perlu trik untuk bahagia. Cukup bahagia saja. Karena itu, mulai dari sekarang, berhentilah belajar bahagia dari orang lain. Berhentilah untuk mencari langkah-langkah bahagia dari orang lain. Sebab bahagia itu tidak pernah kita alami karena kita belajar. Tapi bahagia itu adalah keputusan yang kita ambil dalam hidup. Semoga inspirasi ini berguna untuk kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Siapa tahu bermanfaat bagi orang lain.